Bandar Lampung Terus Media TV akan terus melakukan baik itu secara hukum, secara aksi kami maupun langkah-langkah yang memang harus kami dorong sampai persoalan ini menjadi ada titik. LSM Lampung apresiasi Kejagung RI usut dugaan suap PTSGC, 2 bos besar dicekal. 3 lembaga swadaya masyarakat LSM asal Lampung yang tergabung dalam aliansi 3SM Lampung menyatakan apresiasi terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Sugar Group Companies SGC. Ketiga LSM tersebut yaitu Aliansi Komunitas Aksi Rakyat AKAR, Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan, Pematang, dan Koalisi Rakyat Madani, Keramat, menilai bahwa langkah pencekalan terhadap 2 petinggi PTSGC menunjukkan komitmen Kejagung dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. 2 bos besar PTSGC, Purwanti Likaul dan Gunawan Yusuf, resmi dicekal oleh Kejaksaan Agung RI melalui surat keputusan nomor Kep 76 di Dip 4 April 2025 dan Kep 77 di Dip 4 April 2025. Pencekalan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terkait dugaan suap yang menyeret nama mantan pejabat Zaro Frikar. Dalam pengakuannya, Zaro Frikar menyatakan bahwa dirinya menerima aliran dana sebesar kurang lebih 70 miliar rupiah dari PTSGS. Dana tersebut disebut digunakan untuk mengurus perkara kasasi dan peninjauan kembali antara PTSGC dan PT Marubeni pada kurun waktu 2016 hingga 2018. Ketua SM AKAR Lampung, Indra Mustain mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendorong penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik kotor di balik kegiatan korporasi besar seperti SGS. Langkah pencekalan ini adalah sinyal bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Kami mendukung Kejagung untuk mengungkap tuntas siapapun yang terlibat dalam skandal ini, ujar Indra. Indra Mustain menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Ia juga meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk penerima aliran dana, segera dibuka ke publik. Kami meminta Kejaksaan Agung untuk tidak hanya berhenti pada pencekalan. Kami mendorong agar segera dilakukan penetapan tersangka jika cukup bukti korupsi yang melibatkan korporasi besar seperti SGC harus ditindak dengan tegas, kata Indra. Senada, Ketua SM Keramat Lampung, Sudirman, menegaskan bahwa kasus ini merupakan pintu masuk untuk membongkar praktik mafia hukum yang bersembunyi di balik perkara korporasi. Di dalam SGC itu ada 4 perusahaan, yaitu SGC Lampung, kemudian Garuda Panca Asal, Indo Lampung Perkasa, dan Bulan Putih Mataram. Perusahaan ini beroperasi di 2 kabupaten, Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah. Sebagaimana yang ada di aplikasi Bumi ATR BPMD, ada 22 nomor identifikasi gudang di Kabupaten Tulang Bawang dan
ada 3 nomor identifikasi bidang di Kabupaten Lampung Tengah. Total luas yang ada di dalam KKP yaitu 84.423,919 hektar. Itu data kami download di tanggal 12 Juli 2020. Terima kasih. 2011 Indra, bisa sampaikan terima kasih Menikmati Bapak Dirjen Ibu status proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka normalisasi Sungai Cisadane tahun anggaran 2020 sampai 2024. Pengadaan Bapak melaksanakan secara B2B atau bisnis dari antara pemerintah Kota Tangerang kecil di bawah 5 hektar dan tidak melibatkan BPN Bapak pada saat pengadaan panitia pelaksana. Biasanya kalau skala besar karena skala kecil ini bisa diadakan secara langsung negosiasi langsung. TPWM serta juga perwakilan dari Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung dan juga dari warga Pangunggalan Barat KPLB Barat. Isinya adalah yang pertama, Komisi 2 DPR RI telah mendengarkan dan memahami pengaduan masyarakat dari perwakilan korban penggusuran lahan warga Pangunggalan Barat KPLB Barat, perwakilan Aliansi Komando Aksi Rakyat Provinsi Lampung dan 2. Untuk kasus warga Panangunan dan yang terkait pengadaan tanah apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejagung. Ini bentuk nyata keberanian dalam lawan oknum elit yang mencoba mempermainkan hukum demi kepentingan bisnis. Tegasnya, di saat yang sama, Ketua LSM Pematang, Iswadi Rohmi, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak Kejagung untuk tidak ragu menjerat pihak-pihak lain yang diduga turut menerima aliran dana haram. Kami tidak ingin kasus ini berakhir setengah jalan. Uang 70 miliar rupiah bukan jumlah kecil, dan publik berhak tahu siapa saja yang menerima dan terlibat. Pungkas Wadi Rohmi, Aliansi 3 LSM Lampung tersebut menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Sementara itu, saat dikonfirmasi via telepon, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, angkat bicara terkait pencekalan 2 petinggi PTS GC oleh Kejagung RI. Pencekalan ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum atas dugaan kasus suap yang menyeret nama mantan jaksa Zaro Frikar. Ada namanya di dalam kali banyak independen itu lokasi orang independen itu banyak. Kenapa itu ada kalau kami itu kami ada itu yang orang Indonesia maupun luar negeri lah. Kali ini ya. Terima kasih. pajak tanah, APD, HG kita naikkan. Sehingga atas dasar ini NJP bisa meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembunuhan, apakah formatnya pembunuhan offline atau pembunuhan online. Sebenarnya ini bisa ya, sehingga nanti dalam 2 minggu kami bisa melakukan dari putri. Ini sudah kami lakukan dan hasilnya ini. Sehingga nanti kita bisa berpindah dari situ atau dulu. Bagaimana teman? Pak Ibu, gimana? Itu? Sudah 4 bulan. Saya tambahin waktu 10 menit ya. 15 lah. Agar tidak terjadi konflik antara berapa titik. Setuju nggak itu? Setuju. Pimpinan. Enggak, itu dulu. Pimpinan. Ya. Setuju kalau setuju. Sudah. Kalau setuju udah komentar kalau setuju. Oh, interaksi aja. Pimpinan. Bukan. Saya kembali ke situ. Nah, keluar.
kita itu sudah punya saya dia bisa bertanggung jawab. Kita mau cek itu apa, kalimatnya apa, inventarisasi, identifikasi dan landas itu sudah. Artinya kami tinggal mengambil kepada pemerintah ya Pak. Belum ya? Itu sebabnya sebenarnya ayo kita undang komisi HGI di komisi. Siapa tahu dia ingin memperlihatkan komisi bahwa kami ini adalah perusahaan yang benar. Ya, kembalikan mata saya. Saya memang berat kalau kita berhenti kepada DPN tapi dengan adanya konflik ini, menurut saya pimpinan, ayo kita mencoba mensupport. Kita hadirkan pemilih HGU. Kita hadirkan pemilih HGU di forum ini. Jangan-jangan dia bisa dengan sukarela. Karena kita kasihan warga masyarakat di luar HGU itu menuntut terus. Dan kalau kita tidak melahirkan konsep berkeadilan dan berkepastian hukum, kalau terjadi, apalagi tadi sudah ada hukum pandang. Setelah forum ini masih terjadi hukum pandang, kita termasuk bagian pembiaran dan kejadian-kejadian itu. Jadi itulah maksud saya disederhanakan saja. Saat SBY itu diberikan izin lokasi pertama oleh Pemprov itu tempat ibu atau tokoh adat dan pihak SBY dan pemerintah. Itu kita kan beberapa kecamatan dari negara di lokasi dari barat dan sampai saat ini kecamatan ini masih berjuang. Selain itu, di tahun 2000 kembali kepada tahun 2002 terjadi dikumpulkan di dalam lokasi 2005, 2022, 2023, tahun 2003 kemarin mengumpulkan warga dengan pembangun ini lakukan keamanan yang mengakibatkan SBY pada masyarakat. Tahun 2018 5 orang ditangkap karena tidak bisa mengelola lahan yang ada di SBY, sementara masyarakat mengatakan bahwa hak mereka. Apakah kita harus diam dengan konflik yang berpuluh-puluh tahun harus mengorbankan satu sisi? Ini kami berharap dengan Komisi 2 di periode Ibu Rani, mohon kami buka. Tetap kami maju sama Bapak-Bapak. Kami sudah bosan. Kami bingung di PN Lampung ini sudah banyak cerita. Bisa Bapak tanya nanti di BPN. Sudah bercerita setiap hari ada di BPN itu masalah SDC. Belum di Kabupaten Pulau Bawang ya, Kabupaten Pulau Bawang. Kita sama-sama dengar kemarin DPR ini, Komisi 2 SDC Lampung. Bupati Kabupaten Pulau Bawang pun nggak punya hitungan itu. Bapak Bupati sekarang berdoa bahwa mereka datang HGU, SDC aja mereka tidak punya. Itu semua itu. Setelah KDPB, dibuat dua lokasi ini sesuai dengan itu. Lokasinya tidak ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Kalau ada yang memenuhi syarat, kawasan, ada badan air, ada rumah itu dikeluarkan dari pemerintah. Setelah semuanya dia oleh antara dan bangunan ke pemerintah daerah, kemudian melengkapi seluruh dokumen-dokumennya, jadi semua dokumennya itu dilengkapi lagi aslinya. Kalau permohonan awalnya itu baru fotokopi legalisir, baik pada saat pendaftaran sertifikatnya sudah dilengkapi dengan asli dari seluruh dokumen-dokumen. Jadi dapat kita pastikan Pak bahwa data yang ada di kantor pertanahan, data yang ada di kantor, dan data di kementerian itu semua sudah melalui sistem komputerisasi ada DPR. Jadi tidak mungkin ada dispute datanya, karena yang baca datanya itu bukan manusia lagi Pak, sudah sistem yang membaca. Jadi kalau 14.000 hektar di tanah, pasti di pusat itu 14.000 hektar.
Dan itu yang bisa kami pertanggungjawabkan. Kalau kata di dua, kata di punya penta, kata di TPS, kata di tempat lain, kami tidak bisa pertanggungjawabkan karena data-data itu tidak berkumpulan. Nah, yang kami bisa pertanggungjawabkan adalah data yang kami keluarkan berdasarkan pengumpulan kami dan tandai dengan surat keputusan. Surat keputusan itu di dalamnya yang siapa, yang dibuat siapa, kemudian yang menentukan siapa. Nah, sesuai data itu kita bertanggung jawab kali kami berusaha hasil dan mengeluarkan dari surat. Jadi kalau ada yang melakukan itu ya silakan. Tapi yang kami lakukan adalah hasil yang yaitu surat itu yang secara semuanya demikian. Jadi luasnya. Nah, saya nggak tahu yang DPR, katanya DPR punya data 116.000 ini saya belum tahu. Di website DPR ini Pak. Hah? Di website nih Pak. DPR itu Di website DPR ini sudah kami telah Pak. Jadi di website kami buka, ternyata kami tidak. oke, apa Mas? Soalnya kita juga nggak tahu nih. Orang kawan-kawan semua banyak yang baru. Jadi BPS 141.000 hektar. Jadi kalau sudah ribuan ini sebetulnya mungkin bapak-bapak kemarin juga sudah mendengar kerja meminta agar lahan yang ribuan hektar itu aturan kemudian kemarin juga kita lihat menjaga nanti kalau itu kurang itu bisa dari hektar dan hadir karena ini nanti ujung-ujungnya adalah menyangkut sambungan pemilikan. Jadi kita sudah dengar dari masyarakat ya, apa ada lagi yang menambahkan silakan. Nanti kita buka diskusi juga, kita boleh mendengar dari Yang itu 338 itu sama dengan yang diberikan izin lokasi oleh gubernur kami itu. Itulah awal mula Sugar Group Kampung di sini memiliki hak pengelolaan tanah dari izin lokasi yang diterbitkan gubernur kami. Kemudian tanah wilayah itu dilakukan pelepasan oleh tokoh adat. Kemudian yang menjadi polemik setelah itu kan berjalan tuh baru ada tahun 94, 97 itu mulai terbit hak itu tuh milik anak asuhan Sugar Group itu. Ada kemudian bahwa HGU yang terbit itu lebih kecil daripada izin lokasi yang diterbitkan gubernur Lampung dan tanah wilayah yang dilepaskan masyarakat. Tapi kemudian terjadi konflik karena kami menduga yang 138.000 ini tetap dikuasai oleh pihak kebun, sementara HGU yang diberikan anggaplah kita percaya BPN Lampung itu 84.000 datanya, tapi 138.000 ini masih dikuasai, nggak dilepaskan. Kenapa harus kita ukuran? Karena luas HGU yang dia dimiliki nggak jelas, kemudian luas lahan yang dikuasai itu jauh lebih luas dari HGU yang dimiliki. Bapak bayangkan saja kalau kita menuju Gubernur Lampung dan portal masuk Bupati Jombang dan portal masuk sampai portal keluar itu kurang lebih 74 kilo Pak panjang kebun itu. Itu yang di Pulau Bawah, yang di Lampung Tengah. Bupati Pulau Bawah kemarin tegas kok yang ngomong kami punya data lengkap, saya punya arsip-arsipnya karena perusahaan yang ada di Lampung Tengah. Luas tanah yang mereka kelola di Lampung Tengah itu 60.000. Mereka seperti bayar PBB dan lain-lain. Itu kata Bupati Lampung Tengah. Dan kemudian timbul persoalan lagi. BPN Lampung Tengah bilang 14.000. Kalau dijumlahkan dengan BPN Lampung Bupati. Yang pertama tapal batas, yang kedua tentang waktu, yang ketiga komunikasi. Tapal batas itu terkait apa? Kadang izinnya 1.000, prakteknya 2.000. Dan itu terjadi kita turun di beberapa daerah. Atau yang kedua, izinnya 1.000, prakteknya 1.000, tapi izinnya itu lokasinya di sini, prakteknya lokasinya di sini.
Itu yang terjadi ketika kita melakukan monitoring lapangan itu di luar benar sesuai dari datanya BPN itu sesuai. Tapi saya tanya, apakah setelah dikeluarkan KDU itu dilakukan hasil lapangan itu? Nah ini kemudian secara teknis izin untuk melakukan pengukuran di lapangan itu kayak kosnya besar. Kenapa kemudian PTSL setiap daerah itu diakar? Karena yang mahal itu kan biaya pengukurannya kan itu ya, Pak Dirjen. Kalau untuk sertifikatnya kan kenapa sih? Jadi kalau tadi dengan luasan ratusan ribu, ini kita berbicara secara teknis realistis ya. Itu kalau kemudian diaplikasikan, kok saya nggak yakin bisa semua daerah. Ini kan level. Nanti daerah-daerah yang lain pasti juga ini akan dijadikan semacam membuka kotak Pandora dalam urusan data KDU. Jadi maksud kami, di antara penyelesaiannya yang tidak parsial, sesederhana data KDU dibuka saja minimal 3 kali. Yang dikhawatirkan itu kan ini terkait dengan keamanan bla 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 segala macam. Keamanan apa? Untuk terkait dengan kapal batas. Gak ada negara luar ngurusin kapal batas tanah kita. Terus kemudian yang kedua, rentang waktu KDU ini bermula tahun sekian, berakhir tahun sekian. Itu harga banyak yang tahu. Ketika saya tanya, Pak ini pada apa? Limitnya sampai kapan? Inputnya sampai ini. Oh inputnya? Betul ya Pak? Gak pernah tahu secara persis dokumen itu sampai kapan. Kemudian yang ketiga komoditas. Komoditasnya ini kadang hibridnya komoditas tahu, prakteknya lain. Itu kalau secara undang-undang itu sudah gugur hak mereka untuk menerima aturan ini suatu-suatu bisa dilakukan. Masalahnya kita ini koreksi bersama ini. Kita tidak sedang mengatakan sama ini, tapi itu kalau memberikan bahan konstruksi. Hal itu setelah dikeluarkan itu pemerintah pasif, tidak melakukan monitoring. Sekarang pertanyaan saya, mungkin bisa menjawab. Setelah hal itu diberikan, langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk monitoring secara real di lapangan? Tidak ada. Saya berani jamin belum ada. Artinya apa? Masyarakat saja sudah diberikan ruangan untuk berkonfrontasi terus dengan pihak swasta, baik swasta murni atau BUMN. Nah, maksud kami pimpinan izin adanya momentum panja PNBP itu jadikan momentum Pak Menteri menegaskan untuk HGU itu dibuka kepada publik, mungkin pengecualian terkait profit ownernya apa segala macam, mungkin itu karena data sensitif. Tapi kalau 3 kali ini sudah clear itu putusannya PTU, MMA, putusan semua misalkan itu bukan data yang dibutuhkan. Jadi nggak boleh lagi melakukan permen atau inilah segala macam, itu yang terjadi. Terima kasih. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria kita. Nah, artinya jika mengatakan itu pemilihan dan biaya selama ini dari regulasi yang bermasalah atas teritorial bermasalah, HGU yang ada dan teritorial yang bermasalah itu sangat berpotensi terhadap kerugian negara yang signifikan. Yang pertama, hasil kami yang dihasilkan jika pengelolaan dana HGU-nya 20 ribuan, artinya hasil produksi untuk PNBP seperti disampaikan berapa yang tidak masuk ke dalam kas negara yang seharusnya daerah itu selalu dilakukan oleh PDBP. Itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah produksi itu diproduksi di dalam produk pabrik, mozaiknya dan etanolnya dan lain sebagainya sampai produk gula, artinya berapa miliar, berapa triliun pajak yang tidak semestinya, tidak harusnya masuk ke negara. Hari ini terkatung-katung, artinya ada potensi kerugian negara di situ. Nah yang ketiga, di dalam hal ini juga HGU itu yang mengeluarkan ATR BPN, karena ada ATR BPN dan provinsi segala macam pengaduannya, artinya mereka ada semua tentang berapa. Bukan ini bukan mengatakan mampu dengan sekian 72 ini, tapi HGU berapa dari keempat itu. Nah, artinya bagi dari masyarakat itu kalau ini adalah bukan masyarakat yang dalam melalui DPR, harusnya pimpinan-pimpinan terutama komisi 2 dan bukan itu tadi. Kalau kan depannya angka berapa, dia menjadi berapa, dijual berapa, kendali rencana memang ada di daerah. Dan ketika seperti kepala kantor pertanian mampu dan mengatakan semua tentang karena memang regulasi
Ya artinya tentang pembakaran lahan aja dari 2010 kita mengacu dari aturan mereka yang mereka keluarkan sendiri aja. Cabut aja akhirnya karena sudah melakukan pembakaran lahan kan. Artinya lebih keras lagi kita keluar cabut, ya kan? Artinya lebih simpel kalau kita ngomongin tentang peraturan regulasi. Sebenarnya semua negara ini diatur atas dasar-dasar hukum. Kita bergerak patuh terhadap hukum. Artinya belum lagi sewa lahan kepada negara yang tidak ada harga unitnya tersebut, artinya berapa puluh tahun tidak ada sewa terhadap negara. Nah, sewa tidak ada, PNBP tidak ada, PPNBP tidak ada, air tanah bagaimana kan? Ini kan kerancuan sampai terhitung triliunan jika kita simak secara utuh dan menyeluruh. Harapan kami di Komisi 2 DPR RI memang betul-betul sebagai penyambung lidah rakyat di pemerintahan yang tertinggi ini. Kami merasa, saya sebagai bagian dari akar waktu merasa ini seperti obrolan di pasar tempel untuk membicarakan regulasi, tapi regulasi yang sebetulnya tidak diberikan. Alasan undang-undang KIP jelas menyatakan hal itu tidak termasuk salah satu yang dikecualikan. Itu sudah disampaikan oleh Bapak anggota Komisi 2 yang sebelah kiri tadi. Itu aja dari kami, Bapak pimpinan. Sekian, terima kasih. Gimana kami? Ketiga, narko politik kami begitu ada upaya untuk melindungi SDG kalau pemerintah negara tidak membukai SDG Pak untuk jujur. Selangkung kalau tadi politik gula paham sekali. Itu kalau tinggi SDG itu tidak mau Pak. Ini harus tanggung jawab. Periode 10 tahun ke belakang, 2024 ke belakang, 10 tahun dipimpin yang kami sebut adalah pemerintah provinsi dengan level gula. Sekarang masyarakat mengambil ke siapa kalau gubernur sendiri dengan level gula? Apakah dengan ini dengan upaya korporasi memberi kapitalis dengan menjadikan seseorang sebagai gabung duduk di silakan duduk perusahaan? Persoalannya sederhana, kenapa dia harus dilindungi? Persoalannya adalah sengketa masyarakat, persoalan pajak. Ini harus mereka bungkus. Fakta terakhir, pengadilan adanya dugaan money politik oleh salah satu cakup disebut di situ bahwa money salah satu undang-undang wajib hadir dalam persidangan politik. Pengadilan hukum sendiri tidak dan tidak bukti kami hukum jalan 1 tahun membuktikan secara paksa bahwa hukum pun bisa digunakan. Saya juga sama upaya penguasaan sistem politik ini terjadi Pak. Terpilihnya Pergub dari tahun 2020 ketika kami menerima kapal Islam menerbitkan pengesahan pembebasan pembakaran dengan cara dibakar. Dari 2020 terkait pembakaran berpuluh-puluh ribu dibakar. Bayangkan saja salah satu yang dibakar ini kalau ribuan dibakar. Bapak bayangin kalau asapnya itu dibakar di sana, asapnya ke sini Pak. Bekas sampah pembuangan di laut kering Pak. Polusi udaranya bisa diterapkan. Kemudian, makanya kami demo juga itu. Dari 2024 kami juga menuntut gubernur untuk mencabut. Tidak dicabut. Akhirnya Mahkamah Agung kami juga, akhirnya itu juga dicabut oleh Mahkamah Agung. Tidak memutuskan itu salah. Kami bicara kerugian, bicara ekosistem, kerugian kuasa, bicara segala macam itu bisa air mata. Kami datang di situ, kami kembali ke masalah konflik soal SDG. Kalau gula adalah salah satu upaya untuk melindungi perkebunan ini, di sini kami yakin mulai dari kebakaran itu, mengomisir pengumpulan pajak, mengomisir pendataan luas tanah. Ini yang dilakukan upaya oleh pemerintah yang dilakukan bersama SDG. Kalau SDG tidak cukup gula, konflik tidak akan pernah berhenti. Kami yakin ini kalau tidak dilakukan maka beliau akan berubah kembali RPPU. Itu semua. RPPU benar. RPPU berubah. Tapi itu bukan
dihadiri oleh Dr. Andes Abdul Hasan Naja, salah satu wakil rakyat di tahun itu, menyatakan bahwa ini akan audit ulang, akan ditelaah hingga di tahun 2012 dibuat kampanye. Ternyata juga tidak berjalan. Di 2017 kalau nggak salah ya waktu itu yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI serta para anggota Dewan, yang saya hormati para dirjen dan Bapak Hadir itu memberikan tambahan yang bisa Bapak Hadir. Intinya kalau kami di Koordinator itu mencatat berdasarkan data dari KKP organisasi pengembangan itu ada sekitar 7.000 kemudian mungkin bisa itu yang tercatat di KKP itu di kabupaten dan itulah untuk kami siap mendukung dan juga melaksanakan kekuasaan dan pembangunan ini sudah dilaksanakan dan sudah melakukan pemberian PSBB dan sudah dimohon oleh pemilik atau yang memiliki HGU. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Lampung nanti. Lampung Bapak pimpinan serta anggota Bapak Dirjen, Bapak Hadir dan hadirin yang hadir di sini. Dan di dalam tengah melaporkan sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kakak. Di dalam tengah terdapat 14.495,511 hektar yang tercatat di KKP kami dan perundangannya PT Bulati Makan 1 sen. Kemudian terkait itu akan diadakannya pembukaan ulang atas sama dengan Pak Kakak uang tahun yang melaksanakan bangunan kemudian ini akan lebih dari satu lagi. Nah, itu tidak akan kemudian tadi ada. Nah, artinya apa ya? Benar bahwa yang diceritakan tadi data BPS ada lebih dari 142.000. Bisa dijelaskan Pak? izin Bapak, kalau di perumahan memang dengan pemilihan kebetulan saya mantan kepala bidang di Kaltim dan perhubungan itu kalau 60.000 itu hampir 30 miliar. Kalau 30 masih ya Bapak ya, jadi nggak mungkin kalau kita pakai ukuran segini ya dengan NDP kalau 40 itu hampir cukup lah, terus 100.000 itu hampir 9. Nah mungkin dengan pengajuan politik itu mungkin dimediasi di daerah kemudian pelan juga saya pengalaman kami bisa jadi memang ada sakit tetapi saya tidak dilakukan ternyata bisa tidak bisa mungkin untuk mengidentifikasi perguruan tinggi itu memang harus ada saya memiliki Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian, Dirjen Tata Ruang Kementerian,
pimpinan kegiatan Kementerian BPN Provinsi Lampung, BPN Pulau Lawang, BPN Pulau Utara, dan salam jumpa buat para BPN Lampung, khususnya dengan aktivis Lampung yang sering diundang di kantor Bapak. Kita jumpa di kantor rakyat ini. Akhirnya kami bisa berhadapan dengan BPN setelah sekian tahun kami demo atau BPN demo, akhirnya kami dari sini. Dan salam hormat kami buat kasus Kementerian BPN Bapak Informasi yang mengatakan ucap kampus kami buat Kementerian BPN yang respon masyarakat pemilihan kami seperti materi hukum. Hingga saat ini juga kami sangat support. Akhirnya harapan kami perjuangan masyarakat kampung bisa bermuara di Komisi 2 DPR RI, bisa bermuara di APR BPN dengan hasil yang baik sesuai dengan harapan masyarakat kampung. Kami sampaikan kami tugas kembali jadi kemarin kami sampaikan waktu kunjungan spesifik kepada di Provinsi Lampung pada saat itu tanggal 2 Juli atau bulan. Persoalan Sugar Growth Company sebenarnya bukan judul baru di Komisi 2 DPR RI dan bukan hal baru yang ditangani oleh ATR BPN. Menurut kami, ini wajib segera dipelajari benar karena ini sudah berpuluh-puluh tahun berganti generasi menyampaikan di Senayan ini di hadapan rakyat berganti periode dan periode. Selalu isu besar dari Lampung adalah masalah SDG. Masalah SDG itu Bapak-bapak hormat pimpinan, persoalannya sederhana sebenarnya. Masyarakat tidak mau mengambil hak negara dan masyarakat berharap hak masyarakat tidak diambil oleh negara. Mengingat negara memberikan kewenangan kepada SDG akan hal itu menjadikan pengelolaan perkebunan kebun di Lampung. Konflik inilah yang menjadikan berbagai macam konflik yang kami hasil penelitian kami sudah jelas berpengaruhnya berbagai macam hal, dari konflik antar negara sampai konflik politik sampai konflik hukum. Saya sebut ada perbedaan luas banget yang banyak beraneka ragam. Dari data pemerintah sendiri saja sudah tidak sinkronisasi. Mana yang harus sebenarnya dipegang oleh pemerintah, katakan negara. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, mungkin BPN juga mencatat. Seperti di Lampung, Dinas Penanaman Modal terpadu satu pintu itu cuma 62.000 hektar yang dimiliki pengelolaan gedung SDG Lampung. Tapi di BPN, kami data yang kami miliki per 2019, SDG itu mengelola 75.600. Sementara data ATR dari Pulau Lawang, kami juga datanya itu tercatat 85.000. Data kita juga data ini itu ada data catatan 150.000. Sementara data BPN itu boleh dibedah mencatat bahwa ada mencatat 150.000. Soalnya pertanyaan, angka yang mana yang mau kita tutup? Kalau kita percaya dengan melakukan seperti itu, logika berpikir di sini punya hak perusahaan untuk memberikan ada kendaraan itu Bapak kalau baca koran di Lampung saat ini viral SBC ternyata nggak ada kendaraan beberapa tahun Mbak. Sekarang sudah semua viral. Bahkan hari ini pun viral berita Badan Penanaman Modal menyatakan bahwa SBC berpuluh-puluh tahun baru ini ternyata baru mau bayar air resapan Mbak, air bawah tanah dan air atas tanah. Bayangkan saja bagaimana kenapa negara sendiri bicara tentang PPN dan BPN.
kalau angka HDM sendiri berbeda, bagaimana negara menentukan nilai pajak? Sehingga kami menduga dengan adanya persoalan sana dan penyambut ini menciptakan konflik besar. Saya sedikit. Bahwa HDM akan diperiksa kembali juga tidak ditahan. Bahkan di 2019, salah satu stafsus presiden Jokowi Widodo mengatakan akan mengukur ulang. Tapi itu tidak memakai satu panggung dalam presiden. Atas negara yang mampu bicara besar. Kita jangan tipu SDM itu satu panggung dalam presiden. Era Prabowo, era jika ini dibiarkan, ini adalah salah satu rakyat. Percaya, satu bulan ada masyarakat nantikan kebijakan adil sesungguh-sungguhnya. Jika memang akar yang kemarin mengatakan untuk mengulang ditetapkan anggaran untuk bulan 2026, kami atas nama masyarakat Lampung mendukung dan support penuh. Saat ini para akademisi, para profesor, para pengamat Lampung, Bapak bisa melihat mulai dari ketua DPRD Provinsi Lampung, DPRD Kabupaten Pulau Bawang, DPRD Pulau Lampung, semua bicara hari ini di media mendukung langkah DPR untuk melakukan ulang dari SDM. Semua bicara satu. Kemarin mereka bilang Pak, hari ini kami harus mampu ada punya semangat. Kami didukung oleh masyarakat Lampung, kami didukung oleh DPRD Pulau Bawang, kami didukung oleh DPRD Provinsi Lampung, kami didukung oleh Provinsi Lampung dengan memeriksa penanganan daerah bagaimana kemudian negara itu sudah berkata, ada yang kita berkata, bagaimana wajib apakah kita ada di bawah bagaimana mendapatkan orang semua pemilu bertahun berapa yang terjadi 2011 tanggal 4 Februari itu mungkin itu orang mengetahui sedang SDC dikatakan kepada DPR RI saat itu bahwa terjadi proses pengurangan pajak PPN senilai 11,9 triliun PPN oleh SDC 16 triliun ditambah 3 triliun PPN 19,6 triliun kerugian negara yang belum dibayar oleh SDC di tahun 2011. Bagaimana setelah itu 10 tahun Lampung dikuasai oleh politik pula apakah selesai dengan triliun tersebut? Kami yakin itu tidak selesai bahkan bertambah soal pajak yang dilakukan pengembangan oleh SDC. Makanya kami bukan kami demo bergabung itu bukan hanya bicara SDC. Kami minta ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Aku jangan pernah membuktikan fakta bahwa pengungkapnya aku dapat dalam membukti kaitannya adalah kami SDC. Jadi kalau bukti dipakai sama si gunawan untuk mengambil SDC, tapi tidak dibayar oleh itu perkara perdagangan. Tidak perkara sama SDC menimbulkan problem adalah Mahkamah Agung sebesar dari kita. Jadi kami berpegang sama SDC pada prosesnya yang sudah dan setelah itu kan mungkin kalau modus saya akan dua anak Lampung beliau berlaku juga itu dengan tidak ada lagi dan kalau kita mau pembakaran ada dan fokus masalah pencegahan sudah ada dan fokus masalah kasusnya sudah ada datanya pun kapan pun kami siapkan. BPN nggak puas dengan kami siap diskusi kapanpun. Kami sudah datang ke kantor BPN berulang kali, nggak ada respon. Tapi kami ucapkan kalau komisi 2 masing-masing kami mohon apa akan menunggu jujur kami Pak sampai menunggu Pak ibaratnya rasanya tertinggal. Kalau orang yang kayaknya kalau dibuat di teruskan. Kami
koordinat dengan para PPSI atau dari Komnas dari berbagai provinsi yang mengharapkan bisa menyerap aspirasi kami mengambil untuk aspirasi kami kepada Komisi 2. Kami harapkan nanti sampai di Kementerian PPN untuk melakukan pelaksanaan perubahan terkait ini. Terima kasih dari Komite yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penertiban terhadap seluruh area pemilu di PPSD itu melaksanakan agar tidak terjadi politik melakukan masyarakat serta negara mendapatkan pemilihan sesuai dengan undang-undang lahir. Kami minta penerjemahan dari penertiban itu seperti apa? Yang luas, penertiban yang luas. Silakan rekomendasi pemerintah jelaskan dulu penertiban seperti apa. Penertiban itu kalau kita lakukan ada dua, penertiban terkait dengan hak atas tanah dan penertiban terkait dengan tata ruang. Nah, kalau dalam hal ini adalah penertiban terhadap hak atas tanah. Bagaimana penertibannya dalam mencocokkan antara data yang ada di kita atau data yang ada sesuai dengan bukti haknya dengan di lapangan. Jadi umpamanya dia luasnya 1000, ya coba kita cocokkan dengan luasnya di lapangan 1000 atau tidak. Tapi itu tidak harus dengan melakukan pembuatan. Ada mekanisme tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengatur bahwa memang titiknya dia itu di luar. Kenapa? Penguasannya itu di luar. Jadi Kenapa kita kan? Antara 22 bidang tadi Pak, itu bisa kita lakukan di simulasi ada 3 bidang atau 4 bidang. Kita bisa yang mana ada indikasi lebih luas dari pemilihannya. Jadi di lapangan itu melakukan masalah di sertifikatnya maunya pemilihan. Jadi kita cek antara pemilihan dan penguasaan itu ada dispute atau ada pemilihan. Nah, terkait dengan langkah-langkah hukum yang diambil itu sedang dijalankan, nanti mungkin bisa arahannya Pak. Jadi tidak harus dengan pengukuran ulang, tapi bisa sampai dengan pengukuran ulang. Maksudnya penertiban itu. Ya, betul. Jadi clear lah. Izin. Saya mau sinkronisasi aja kalau keterangan biar kita pelan-pelan penelitian dari bahwa akan dilakukan penelitian di antara pencatatan data yang ada. Tidak perlu ada proses hukum ulang, artinya tidak perlu pelafalan lah. Video berkata data begini, oke, ini dari data. sebenarnya berdasar hasil dari itu juga cara penelitian Memakai soal ulang karena tidak ada banyak juga karena masyarakat yang masuk dalam kategori itu kan. Kemasan itu kan boleh kami 9 tahun. Dan itu kan belum tentu sertifikat dengan masyarakat. Jadi nanti bisa cek ke bahwa dia tidak ini kan yang dia mempunyai sertifikat Saya sudah memahami kebiasaan kawan-kawan ya. Ini kalau saya seluruh area HGU di PPSD itu Kekuatan Agung ya, termasuk jika perlu melakukan pengukuran ulang ya, agar tidak terjadi konflik. Saya jelas bahwa ini perlu. Jika perlu akan membuat ini ada celah-celah untuk berbilang di kemudian hari. Baik, apa Pak? Kita terima dulu di usulan dari saya. Silakan kawan-kawan yang lain. Kalau nggak diukur ulang, kalau yang diinginkannya kalau nggak di lapangan, ya. Pribadi tindakan yang dilakukan masuk pengukuran, proses sebelum dilakukan pengukuran dilakukan identifikasi dan dokumentasi dulu, dan dokumentasi ini saya minta identifikasi Lanjut.
yang kedua kan melakukan identifikasi masalah. Halo, melakukan inventarisasi, identifikasi dari dan jadi tindakan penertiban itu harus dilakukan oleh inventarisasi dari yaitu kan istilahnya step-stepnya lah ya, tapi kan itu sebenarnya ada step penertiban, tapi nggak apa-apa kalau mengalami kenyataan kita ini makanya sama dengan ini melakukan identifikasi penertiban termasuk pengukuran ulang harus karena harapan kami cuma di komisi 2 ini Pak. Kalau komisi 2-nya kurang tegas, aduh repot. Harapannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah pemerintah, karena begini, mandat ini menyangkut anggaran pemerintah. Mereka harus melaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Jadi konteksnya ke sana. Ya, tadi Pak Presiden kebetulan ya atau pengukuran ulang itu Pak 60 itu karena 300 CNN tidak cuma tidak selalu sampai 100 ribuan gitu. Itu kalau pengukuran mantap katanya. Kayak kalau kita beli, nah itu bisa dilihat. Jadi kalau kita bukan pengukuran ulang, jadi apa? Identifikasi luas mungkin. PO. Beberapa persoalan